Assalamualaikum sahabat. Satu pesan, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh kebaikan ya. Pernahkah kalian merasa dunia sedang berada di ambang sesuatu yang besar? Konflik yang tadinya hanya di balik layar, kini meledak terbuka, menggetarkan Timur Tengah dan memicu pertanyaan global. Hari ini, kita tidak hanya akan bicara tentang berita, tapi tentang gejolak yang bisa mengubah sejarah. Mengapa ketegangan antara Israel dan Iran tiba-tiba memanas drastis hingga mencapai puncaknya pada tanggal 13 Juni? Apa saja detail mengerikan dari serangan dan balasan yang terjadi yang jauh melampaui konflik sebelumnya? Dan yang paling penting, bagaimana semua ini akan memengaruhi kita dan apa yang bisa kita antisipasi di masa depan? Bersiaplah, karena kita akan membongkar setiap lapisan dari krisis ini, memahami dampak tersembunyi dan skenario yang mungkin terjadi di balik narasi media. Mari kita selami bersama. Konflik Israel-Iran memanas. Sebuah analisis mendalam. Pada 13 Juni, dunia menyaksikan peningkatan dramatis ketegangan antara dua kekuatan regional utama, Israel dan Iran. Konflik ini yang sebelumnya sering terjadi dalam bentuk perang bayangan atau proxy war, mencapai puncaknya ketika Israel melancarkan serangan pencegahan terhadap wilayah Iran. Peristiwa ini memicu kekhawatiran global akan eskalasi konflik di Timur Tengah. Laporan mengindikasikan ledakan hebat di berbagai kota Iran yang strategis, termasuk Natanz, pusat pengayaan uranium, Arak, reaktor air berat, dan Parchin, situs militer yang dicurigai terkait penelitian nuklir. Citra satelit pasca serangan secara jelas menunjukkan kerusakan signifikan di Natanz, mengkonfirmasi keparahan dan presisi operasi Israel. Serangan ini digambarkan sebagai bencana bagi Iran karena beberapa alasan. Pertama, jet tempur Israel beroperasi nyaris tanpa perlawanan berarti menunjukkan kelemahan signifikan atau ketidaksiapan sistem pertahanan udara Iran. Kedua, serangan melibatkan partisipasi agen Mossad yang melancarkan drone dan rudal anti-tank dari dalam wilayah Iran. Ini menunjukkan kedalaman penetrasi intelijen Israel. Akibat langsungnya, banyak ilmuwan nuklir terkemuka dan pemimpin militer senior dari Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, dilaporkan tewas, memberikan pukulan telak bagi program nuklir dan kepemimpinan militer Iran. Sebagai respons, Iran segera membalas dengan meluncurkan gelombang besar amunisi dan rudal balistik ke Israel. Meskipun sistem pertahanan rudal Israel, seperti Iron Dome, berhasil mencegat sebagian besar proyektil, beberapa rudal tetap menembus dan menghantam target vital di Israel. Laporan menyebutkan kerusakan signifikan di Tel Aviv, khususnya di pusat komando militer Israel. Konflik ini dianggap belum pernah terjadi sebelumnya, melampaui skala dan kekuatan tembakan kelompok proksi seperti Hizbullah atau Hamas. Menanggapi situasi, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mendesak warga untuk bersiap menghadapi konflik berkepanjangan. Di tengah memanasnya situasi, Amerika Serikat memilih untuk tidak ikut campur secara militer dalam serangan awal Israel. Menteri Luar Negeri Ali Salah saat itu menyatakan Washington tidak terlibat, bertujuan menenangkan situasi dan menghindari keterlibatan langsung Al Batalion, Al-Fastan. Namun, Presiden Anda saat itu, Donald Trump, mengeluarkan peringatan keras kepada Iran, mencapai kesepakatan damai atau menghadapi serangan yang lebih brutal. Pernyataan ini mengindikasikan dukungan tersirat terhadap tindakan Israel dan tekanan berkelanjutan terhadap Teheran. Video ini juga menyoroti bagaimana media digunakan aktif oleh kedua belah pihak sebagai alat negosiasi tidak langsung. Sebuah detail penting adalah salah satu korban serangan awal Israel adalah Ali Shamani, orang kepercayaan dekat pemimpin tertinggi Iran dan kepala negosiator nuklir. Kematiannya tentu menjadi kerugian besar bagi Iran. Strategi kedua belah pihak dalam konflik. Dalam menghadapi konflik yang semakin kompleks ini, baik Israel maupun Iran telah menunjukkan strategi yang jelas untuk mencapai tujuan masing-masing. Strategi Israel. Nampaknya, tujuan utama di balik serangan Israel tidak hanya terbatas pada penghancuran program nuklir Iran. Ambisi mereka tampaknya memiliki jangkauan yang lebih jauh, memicu perubahan rezim di Teheran.
Pendekatan ini terlihat dari pola serangan yang secara spesifik menargetkan pejabat dan fasilitas yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang merupakan tulang punggung politik dan militer rezim Iran. Menariknya, serangan tersebut terlihat sengaja menghindari kepemimpinan Angkatan Bersenjata Reguler Iran, Artesh, yang mungkin mengindikasikan upaya Israel untuk memecah belah dan menguasai. Dengan melemahkan IRGC, Israel berharap dapat menciptakan keretakan internal yang dapat mengarah pada penggulingan rezim. Penamaan Operasi Israel, Operasi Singa Bangkit, juga secara simbolis mengindikasikan tujuan perubahan rezim ini, menyerukan kekuatan yang bangkit untuk mengubah tatanan yang ada. Strategi Iran. Di sisi lain, Iran juga memiliki strategi yang terencana, meskipun melalui jalur yang lebih legal dan politis. Alih-alih intervensi militer langsung, Iran tampaknya memilih jalur untuk mencapai tujuannya, yaitu perubahan rezim di Israel atau setidaknya penggulingan pemerintahan yang berkuasa. Strategi ini berpusat pada upaya untuk menekan pemerintah Netanyahu secara domestik, memicu ketidakpuasan publik yang berujung pada mosi tidak percaya. Ini melibatkan upaya Iran untuk menyebabkan kerusakan maksimum pada Israel, namun dengan fokus yang sangat spesifik dan terkontrol. Serangan mereka diprioritaskan pada infrastruktur militer dan target kepemimpinan, sambil sebisa mungkin menghindari situs sipil. Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan tekanan signifikan pada Israel, menunjukkan kemampuan pembalasan Iran, namun tanpa memprovokasi serangan balik Israel yang terlalu keras, yang dapat memicu eskalasi tak terkendali. Iran ingin menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Israel untuk memicu protes internal dan krisis politik yang dapat melemahkan atau menggulingkan pemerintahan Netanyahu. Proyeksi konflik di masa depan perilaku kedua negara di minggu-minggu mendatang akan sangat bergantung pada berbagai faktor yang saling terkait. Israel akan terus memantau respons Iran, sementara Iran harus menimbang risiko dan manfaat dari setiap langkah selanjutnya. Jika pembalasan Iran lemah atau tidak signifikan, hal itu tidak hanya tidak akan menghalangi Israel, tetapi bahkan dapat memicu Israel untuk melanjutkan serangannya. Namun, jika Iran melakukan pembalasan yang sangat kuat dan menghancurkan, ada risiko serius bahwa hal itu dapat menarik Amerika Serikat ke dalam perang skala penuh. Oleh karena itu, Iran kemungkinan besar akan berupaya untuk menunjukkan kekuatan dan kemampuannya untuk membalas secara kredibel. Tetapi pada saat yang sama, ia akan berusaha menghindari konflik yang lebih luas yang dapat mengancam kelangsungan hidup rezimnya. Contoh dari pendekatan ini dapat dilihat pada Operasi Janji Sejati di April 2024, di mana Iran menunjukkan kemampuan tanpa keinginan eskalasi penuh. Konflik ini pada dasarnya adalah masalah keberlanjutan versus eskalasi. Iran dapat mencoba untuk melemahkan pertahanan Israel dengan melancarkan serangan rudal yang terus-menerus. Meskipun Hizbullah, proksi utama Iran, kini jauh lebih lemah setelah setahun berperang dengan Israel, Iran masih memiliki jaringan proksi lain. Proksi-proksi ini dapat menargetkan pasukan Amerika di Yordania, Suriah, dan Irak, atau kelompok Houthi di Yaman dapat meluncurkan rudal atau drone ke Israel dan menargetkan kapal Angkatan Laut ATS di Laut Merah, mengganggu jalur pelayaran vital. Pilihan lain yang mungkin dipertimbangkan Iran adalah menyerang sekutu Aisan Elas di kawasan Teluk, seperti fasilitas minyak di Arab Saudi atau target di Uni Emirat Arab, UEA. Serangan semacam itu akan memiliki konsekuensi ekonomi parah, menyebabkan harga minyak melonjak tajam di pasar internasional. Kenaikan harga minyak ini akan mendorong para pemimpin Teluk untuk menekan Amerika Serikat agar mengendalikan Israel, mengurangi tekanan pada Iran. Namun, setiap bentuk pembalasan ini membawa risiko serangan balik yang tak terduga. Salah satu bentuk pencegahan terkuat yang mungkin dipertimbangkan Iran adalah melakukan uji coba nuklir. Langkah ini akan menjadi sinyal yang sangat jelas dan tegas kepada Israel dan Aisyah bahwa Iran serius dengan ambisi nuklirnya dan memiliki kemampuan untuk mewujudkannya. Meskipun langkah ini akan memicu kemarahan internasional yang meluas dan kemungkinan besar akan menghasilkan sanksi baru yang lebih berat, jika pemerintah Iran melihat kelangsungan hidupnya terancam, pemimpin tertinggi mungkin menganggap biaya tersebut sepadan.
Alternatif yang lebih lunak adalah Iran mungkin memilih respons non-kinetik yang lebih ambigu, mengisyaratkan niat nuklir tanpa uji coba langsung. Secara keseluruhan, tindakan Israel dan Iran di minggu-minggu mendatang akan sangat bergantung pada skala dan intensitas serangan yang terjadi serta dinamika internal di masing-masing negara. Semakin lama konflik ini berlanjut dan semakin banyak kerusakan serta korban yang ditimbulkan oleh kedua belah pihak, semakin kecil peluang untuk deeskalasi dan semakin besar kemungkinan konflik ini akan berlarut-larut atau bahkan meningkat menjadi perang regional yang lebih besar. Bagaimana menurut kalian, sahabat Satu Pesan? Konflik Israel-Iran ini memang sangat kompleks dan penuh intrik, ya. Semoga analisis ini bisa membuka wawasan kita semua dan membuat kita lebih memahami dinamika yang terjadi di panggung dunia. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai konten ini. Tinggalkan komen di bawah untuk berbagi pemikiran, pertanyaan, atau topik yang ingin kalian bahas selanjutnya. Dan yang paling penting, subscribe ke channel Satu Pesan.